Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana Dwi Cahyani, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Di video ini saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahirnya melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan gagasan. Rumusan final Pancasila ini yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari kompromi dan konsensus dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Ada salah satu peristiwa penting yang terjadi pada saat proses lahirnya Pancasila, yaitu sidang BPUPKI dan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana sidang BPUPKI ini merupakan momen krusial bagi sejarah Indonesia. Sidang ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945, di mana berbagai tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan Muhammad Yamin menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, terjadi perdebatan sengit mengenai ideologi yang akan mendasari negara Indonesia. Beberapa tokoh mengusulkan dasar negara berdasarkan agama, sementara yang lain mengusulkan dasar negara sekuler. Namun, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi titik terang. Soekarno mengemukakan konsep Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme yang menekankan pentingnya rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan. Ini menekankan pentingnya hubungan baik antar bangsa dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Ini menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ada kesejahteraan sosial, menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, ada ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Pidato Soekarno ini diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPKI dan menjadi dasar bagi perumusan Pancasila selanjutnya. Konsep Pancasila ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang BPUPKI berikutnya dan menjadi dasar negara Indonesia yang sah. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Yang pertama ada keutuhan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mencerminkan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nilai ini mengajarkan untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan menghormati martabat manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sila ini mencerminkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Nilai ini mengajarkan untuk mencintai tanah air, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mencerminkan pentingnya demokrasi dan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini juga mengajarkan untuk peduli terhadap sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan berjuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian sebagai generasi muda Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa lahirnya Pancasila adalah yang pertama ada pentingnya persatuan dan kesatuan, karena para pendiri bangsa kita berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Namun, mereka mampu bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia.
Dan yang kedua ada pentingnya musyawarah dan mufakat. Para pendiri bangsa kita selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Kita juga harus mampu bermusyawarah untuk mencapai solusi terbaik dalam setiap permasalahan. Kemudian yang ketiga ada pentingnya toleransi dan kerukunan. Para pendiri bangsa kita menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Kita juga harus mampu menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti intoleransi, radikalisme, dan kesenjangan sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Semoga pembahasan yang saya berikan menjadi wawasan baru dan menginspirasi bagi generasi muda saat ini. Kurang dan lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.